Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal cara membuat sendiri atau syarat-syaratnya aja lah ya. Syarat-syarat membuat sendiri ramuan aditif bensin. Karena ya rupanya kalau beli itu ono aja nggak pas ya. Jadi entah malah kerasa nggak enak, malah makin lambat. Walau ada juga yang sip. Syarat utama dalam membuat aditif bensin itu yang pertama adalah cara ukurnya, cara ngukur efeknya ya yang penting gitu ya. Jadi kita harus punya cara mengukur yang betul-betul konsisten, yang betul-betul bisa diandalkan reliabilitasnya. Kita nggak boleh ya mengandalkan feeling, apalagi feelingnya itu harus nunggu 2 kali full tank. Karena ada aditif yang ngomong, oh efeknya baru dirasakan setelah 2 kali full tank. Wah itu merupakan red flag lah ya istilahnya, tanda buruk gitu. Yang namanya aditif bensin ya, selama pengalaman penulis, efeknya ya nggak boleh selama itu ya. Efeknya itu ya paling nggak paling lamanya lah sehari, atau bukan sehari, 40 km lah, 50 km lah, itu harus sudah kerasa. Dan kebanyakan aditif itu bisa dirasakan efeknya mulai dari 5 km pertama. Tapi baiknya untuk menguji aditif dipakai sampai 50 km dulu, baru diuji efeknya. Nah untuk cara ngukurnya, kita bisa pakai 0-100. Caranya ya tinggal lakukan akselerasi mulai dari berhenti sampai jalan, dan rekam ya, direkam pakai kamera. Lihatkan terus speedonya, lihat kapan motor mulai bergerak, kan pasti kelihatan ya. Pakai acuan aspal atau apalah kan kelihatan lah, pakai resolusi tinggi. Terus kapan motor mencapai angka 100, ya posisi kamera dibuat tetap terus, sehingga kalau misalnya pakai jarum begitu ya, bisa pakai acuan ketika sudah menyentuh garis kah atau sudah lewati garis kah. Yang penting acuannya tetap seperti itu. Selain 0-100 ya, tentu bisa juga top speed. Top speed ini kita lakukan dalam posisi posisi duduk saja, jangan dalam posisi jangan dalam posisi merunduk ya. Merunduk tiarap itu jangan, karena ya kita pingin lihat performa kan. Kalau pingin lihat performa ya cari yang tenaganya paling kuat. Dan untuk ngecek tenaga ya kita harus perhitungkan juga hambatan angin, yang lebih kuat melawan angin yang mana. Kalau aditifnya oke sekali ya, melawan angin akan makin kuat lah ya. Jadi itu top speed. Dan tentu kalau modelnya nyantai-nyantai ya, nggak pernah ngebut, nggak pernah top speed, ya minim pakai acuan konsumsi bahan bakar lah ya. Dan baiknya dilakukan di kendaraan yang support, yang bisa memperlihatkan angka kilometer per liternya, bisa memperlihatkan angka konsumsi bahan bakar. Penulis awalnya pingin rekomendasi pakai angka instant mileage ya. Tapi ya masalahnya angka instant mileage itu terlalu banyak ya perubahannya ya. Kayak contoh bar yang kanan ini, bar kanannya NMAX versi ini itu adalah mileage. 6 bar itu
60 km per liter, 5 bar 50 km per liter, 20 itu 20 km per liter. Kira-kiranya seperti itulah kalau dari yang biasa penulis amati itu ya. Nah, angka yang paling lebih reliable itu adalah menggunakan yang average-nya ini. Tapi ada cara khusus. Cara khususnya adalah dengan jalan kecepatan konstan. Terus kemudian kita reset AVG-nya. Ini contohnya ya. Aduh, sayangnya kondisinya nggak memungkinkan sih. Cari yang kondisi bisa memungkinkan dulu. Yang jelas AVG ini merupakan salah satu syarat penting untuk mengukur kemampuan aditif ya. Jadi semua yang meningkatan performa itu ya ngukurnya harus ada angka yang pasti. Wes, inilah kayaknya bisa ya. Kecepatan segini di reset. Ini penulis sudah setel pakai kilometer per liter. Tadi angkanya 42. Wes, jalan belondor aja. Ya tentu posisinya tempat mengukurnya harus sama ya. Angkanya sekarang buruk sekali ya kalau dari standarnya penulis. 40 ya 50 sorry. Ya sekitar 50 lah ya. Ya 51 ini angkanya. Ini angka buruk ya. Maklum ya penulis sekarang ini pakai dilepas dupnya. Karena dilepas dupnya ya nggak bisa irit. Kalau lagi masang silek, wah bisa sangat irit ya. Angkanya biasanya 60. Tapi ya wis lah, minim seperti itu caranya. Jadi mungkin jalan sekitar 1 kilo, 2 kilo kalau bisa ya. Jalan konstan selama mungkin untuk lihat. Karena angkanya akan berubah-berubah. Dan tentu kalau kita menurunkan kecepatan angkanya jadi naik ya. Kalau bisa ya tetap konstan ya. Konstan lama itu terus baru kita perhatikan angkanya dapat berapa. Itu kita pakai sebagai perbandingan. Jadi yang pertama itu cara ngukurnya dulu harus pakai yang bisa terukur, yang bisa konsisten. Kita lakukan di lain waktu di tempat yang sama. Harusnya hasilnya nggak beda jauh. Mungkin suhunya nggak berubah ya. Oh mungkin pagi kemarin dingin, sekarang nggak begitu dingin. Tapi jangan sampai angkanya beda jauh. Kalau beda jauh ya artinya caranya kurang tepat ya. Nah setelah itu kita juga harus wajib tahu kondisi motor kita, kendaraan kita, mobil kita. Pokoknya harus tahu ya. Harus tahu kita itu cocoknya pakai bensin apa dulu. Apakah bensin yang kita pakai sekarang ini sudah memenuhi ya. Jangan terus mentang-mentang isone Pertamax turbo terus nggak dibandingkan dengan yang lain, misalnya dengan oktan lebih rendah gitu ya. Untuk ya tentu kalau nyoba oktan lebih rendah kita nggak boleh coba terlalu banyak bedanya. Jadi misalnya kalau orang lain bisa pakai Pertamax aman ya, kita coba pakai Pertamax ya. Untuk tahu apakah kendaraannya cocok atau tidak ya, kita bisa pakai angka yang sama, pakai 0-100, pakai top speed, pakai AVG-nya ya, average mileage-nya berapa. Average mileage di kecepatan konstan. Kalau pakai acuan 0-100 ya, dan waktu 0-100 nya misal 22 detik gitu ya, jangan sampai angkanya turun lebih dari 2 detik.
Jadi jangan sampai turun jadi 24 atau apa. Kalau angkanya 18 detik ya jangan sampai jadi 20 detik. Itu terlalu jauh. Tapi yang terutama dari konsumsi bahan bakar sih ya. Dari konsumsi bahan bakar jangan sampai turunnya itu lebih dari 20% ya, penulis lihat itu. Soalnya ada yang kalau pakai Pertamax 47 km per liter, pakai average 37 km per liter, pakai Pertamax 47 km per liter, pakai Pertalite 37 km per liter. Wah, itu nggak pas itu artinya Pertalite-nya nggak cocok itu. Karena ya dulu penulis nyoba mulai dari Pertamax Turbo sampai premium ya, sampai premium. Namanya konsumsi bahan bakar bedanya nggak banyak. Sama wis, anggap aja bedanya cuma kalau dulu ya 37 banding 42. 37 banding 35. Jadi bedanya nggak banyak. Jadi kalau sampai konsumsi bahan bakar itu beda jauh ya, tentu kalau konsumsi bahan bakarnya telaten ya, selalu konsisten ya, nggak pakai cara average yang di riset saat jalan konstan. Pokoknya yang ini bisa konsisten terus ya boleh lah, pakai full to full, pakai apa, kayak pokoknya yang penting angkanya konsisten ya. Dan kita nggak bandingkan dengan motor lain, tapi motor kita sendiri. Setelah tahu karakteristik itu, terus kita pakai bensin acuan. Misal pakai ya terserah mau pakai Pertamax Turbo gitu ya. Terus kita coba apakah tenaga naik, apakah konsumsi bahan bakar makin baik. Tentu ya nyobanya itu ingat ya, minim 50 km setelah dipakai. Jangan ketika cuma 5 km, 10 km. Karena kadang efeknya itu baik dulu terus buruk belakangan. Jadi 5 km pertama sip enak gitu, tapi setelah 50 km gak enak. Ada yang seperti itu juga. Memang ada ya yang pertama itu jadi nggak enak dulu, setelah 50 km jadi agak mendingan, walau ya tetap lebih buruk daripada kalau nggak pakai. Terus yang kemudian itu kalau pengen nyoba aditif, perhatikan efek samping. Misalnya karat, misalnya kompatibilitas terhadap seal. Karena ada yang menggunakan aditif yang bikin karet itu jadi lembek. Ada juga ya kalau untuk aditif bensin yang beracun. Jadi aditif bensin itu ada yang beracun, ada yang enggak dipergunakan lagi karena beracun. Nah ini kita juga ya perlu perhatikan efek sampingnya apa ya. Efeknya ke tanaman kah, atau kalau ketika di spill, ketika luber, atau ketika setelah proses pembakaran. Aditif timbal itu dilarang karena merusak kesehatan setelah proses pembakaran. Jadi asap knalpot itu bisa bikin kerusakan otak atau apalah gitu ya. Nah kalau seperti itu ya baiknya ya jangan dipakai lah ya, karena ya namanya peningkatan performa karena aditif bensin berapa banyak sih ya.
sesuatu yang bisa diakali pakai cara lain. Ya contohnya lah kayak silek ini, penulis kemarin ngukur boleh ketika daknya dilepas itu akselerasi cuma jadi kira-kira 20 detik, malah mungkin 21 detik, padahal biasanya bisa 16-17 detik. Jadi kalau mau ngadu sama additive bensin ya berani. Additive bensin emang bisa nambah berapa? Karena selama ini additive bensin itu yang penulis paling banternya itu nambah setengah detik, paling cepat sak detik. Jadi ya additive bensin silahkan, tapi aja terlalu ngoyo karena cara lain bisa jauh lebih efektif. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.